Semuanya let's go. Map yang terpanas untuk hari yang kedua. Game Miramar yang pertama kali ini pesawat sudah mengudara di atas dari sekitaran daerah Monte Nuevo menuju ke El Azahar. Kompon yang kemarin saya ambil tapi saya tusun juga di klasik. Aduh, Iya, kayaknya iya. cerita sehari-hari ya tusunnya. Sama Reski kedok Boga. ya. Iya, gimana nih kita Aduh. nih? Aduh, Karena hai. kalau mau dibilang sekarang klasik sudah berasa kompetitif kayak Asal ranknya agak tinggi. iya. Iya. Wah, sekarang berasa banget Karena kan player-playernya. dengan ada peraturan baru di mana above diamond itu bermain dengan diamond juga atau Iya. sama crown dan ace kan. Ha-ha. Itu yang ngubah klasik udah bukan lagi klasik yang seperti dulu gitu loh. Iya betul sekali. Heeh. Jadi ya kalau lu sering bermain di klasik lu jangan takut lagi karena benar-benar strategi aim lu benar-benar diuji juga. Jadi tetap bersemangat untuk bermain game PUBG Mobile maupun solo atau mabar, tetap mantapkan skill kamu karena ketika lu dari diamond naik ke crown ke ace, wah itu benar-benar lu bakal ketemu berasa pro player juga. Tapi kita bakal kembali untuk melihat di bagian gamenya beberapa tim sudah turun menuju ke drop sama mereka. GD Gits nyaman di Monte, kemarin mereka sempat bertabrakan dengan tim apa ya saya lupa ya. Tim dari komunitas ya kalau nggak salah ya. HDR kah? HDR kalau nggak salah ya. Iya. Tapi sebenarnya ada poin penting sih, kita nggak mau ngomong rank tadi ya. Mm-mm. Kalau kita berkaca ke beberapa turnamen official belakangan ini, Iya. untuk di kancah pro player, Iya. itu ada minimal ranknya, harus ace. Iya betul. Ini menurut gue ya gue nggak bisa ngomong karena gue bukan official juga, maksudnya ya bukan Iya. official admin atau wasit atau apapun itu, tapi dengan adanya pola-pola bahwa pro player harus ace. Iya itu betul ya sekali. mungkin ada baiknya buat teman-teman semua yang ingin menjadi pro player ya, selalu ace lah setiap seasonnya. Iya, jadi teman-teman semua, jadi sekarang klasik itu penting sekali, rank itu penting sekali. Jadi semangat terus ketika nanti adanya event official yang diumumkan, kalian sudah tidak kaget lagi untuk mencari joki lah, apalah. Kalian bisa bermain sendiri, main tipis-tipis, hashtag 10 pun bisa dapat. Bisa naik ranknya tipis-tipis juga teman-teman. Yap, dan kita bakal tinggi juga tampaknya di area-area Cumcer. Ada dua tim yang sudah berdekatan, yaitu ada tim MSC dan juga ada tim Marzama. Tapi ini MSC bukan MS Cenburi ya? Bukan. Oh iya ya, bukan ini Sabar, MS... MSC tapi namanya ARK. Arcane. Arcane, MSC Oh Arcane. mungkin nama organisasinya MSC. Betul, Nama nama timnya klannya Arcane, ya. atau timnya betul-betul. Arcane. Dan ini dia kembali mereka cukup berdekatan dengan Marusama King of yang sudah mulai bergerak dari bagian kiri di sekitaran sebuah tangki apa nih ya? Tangki bensin ya kalau mau dibilang. Iya, iya, iya. Iya, yang lagi belum terlihat posisinya dan si Alan teman-temannya juga cukup masih enjoy menyitari semua bangunan untuk mencari memperkaya lagi amunisi yang mereka miliki. Oke, kita bakal lihat dari tim Marzama ini bakal terus melok ke arah tim MSC Arcane kali ini. Dan mereka sementara masih menghold bagian high ground, Marzama mengambil bagian low groundnya. Dan ini bakal jadi stalemate sih. Selama nggak ada yang buka badan, ini bakal cuma tahan-tahanan, gencatan senjata juga. Tapi dari seorang King, gue punya posisi cukup enak di bagian high ground yang mungkin bisa meng-HBD lawannya ketika mereka terbuka. Iya betul sekali. Dan menurut Kak Doge, ketika dua tim mengisi daerah Cumacera, worth it gak sih ke satu tim di bagian bawah, satu timnya di bagian atas, kira-kira mereka maksimal nggak? Sebenarnya kalau kita berbicara maksimal banyak variabelnya. Iya, Kalau berbicara loot doang maksimal yang di bawah terutama. yang di bawah Yang ya. di atas sebenarnya udah enak juga karena ada 2 rumah bata, Iya. kemudian ada beberapa rumah juga. Bisa turun karena bagian bawah di sisi baratnya ada beberapa compound scrapping, itu bisa dilakukan. Yang bawah pun maksimal loot bisa ke rumah bata di bagian ujung atau Betul. langsung ke gereja. Ha-ha. Dan itu yang sering kita lihat juga terjadi di Pro League Iya. Indonesia. Iya, Seperti itu. Cuman kalau salah satu komit, tadi gue liat Maruzama ini agak bandel nih. Ah. Satu player tadi naik ke arah bagian Iya, atas. betul. Kalau itu bisa menjadi surprise, menurut gue keuntungan besar bagi tim Maruzama. Betul, tapi kalau dia kembali yang tertangkap ya kerugian. Jadi Itu ya dia. ada rugi, ada Wah, plusnya juga. Tapi waduh. kembali, ini benar-benar Marusama lumayan mau betul-betul menguasai daerah. Wah, itu baru dibilang Spawnsby malah tertangkap. Dan ini bakal menjadi PR besar, Cannot bisa turun kembali merevive. Tapi hati-hati karena posisi juga cukup berdekatan. Satu dikunci. player sudah berada di bagian high ground. Ini mereka bakal dikunci sih. Yap, ini bakal dikunci habis oleh tim MSC kali ini, mereka langsung maju ke bawah. Bahkan sudah Waduh. melompat ke arah rumah. Tidak memberikan ruang nafas bagi tim Marzama yang sekarang ingin merevive seorang Spawn. Tapi dari Vodzi bakal nge-push dengan backup dari teman-temannya. Bahkan dari MSC sudah mengendarai kendaraan juga untuk OTW langsung
kembali down. Ada juga kali ini front shoot yang terlalu terbuka dari seorang Vodzi. Bakal di-push sama Kenot. Front shoot kedua kali dimenangkan dan Vodzi berhasil memulangkan satu player dari tim Maruzama. Menyisakan 2 yang masih aktif. Iya betul sekali, ketenangan yang dilakukan dari MSC walaupun mereka awalnya, wih! Waduh mama hampir saja Kinguf, headshot low HP-nya dan kali ini benar-benar MSC mulai menunjukkan taring mereka. Kita sebenarnya orang tenang, tapi ketika kalian mulai menunjukkan taring, kita bisa untuk menumpulkan taring itu dan betul sekali sudah terlihat di mana 2 korban sudah didapatkan untuk tim MSC. Mereka mendapatkan 2 poin dan dari Maruzama menyisakan 2 player dan ini cukup split yang berjauhan. Seal tertangkap atau Kinguf pun sudah bakal menjadi korban makanan lagi untuk Ya, MSC. tapi lihat dari tim Maruzama tampaknya mereka nggak akan berdiam diri. Dari Kinggu dan juga Ciel langsung melok dari 2 yang gak berbeda. Dijepit bagaikan kali ini dari tim MSC itu terperangkap di bagian lower ground. Gantian tadi ya. Iya. Tadi ya kayaknya MSC di high ground, sekarang gantian. Tapi dengan kondisi dari tim Maruzama, player mereka satu sekarat banget. Kinggu, dia perlu berhati-hati dan mungkin perlu cari healing. Sedangkan dari Ciel, stepnya sudah terdengar, langkahnya pun sudah diketahui dan posisinya pun sudah mulai di-flank kembali oleh seorang Dika. Iya betul sekali dan nanti kita bakal melihat ketika sudah mulai masuk ke Miramar yang kedua, Irangel yang kedua, Sunhawk yang kedua juga itu nanti baru bakal terlihat kerapian dari permainan semua tim karena ini otomatis pertemuan pertama grup B dan C, pertemuan pertama juga mereka di drop zone mereka masing-masing jadi otomatis pasti akan ada sebuah evaluasi, sebuah riset, sebuah pergantian juga atau tetap tabrak itu nanti kita bakal melihat di next gamenya tapi sebentar lagi nampaknya satu player dari bagian kiri mengambil bagian rumah kuning sudah berdekatan tapi ketenangan, disiplin, belum ada pergerakan lebih yang dibuka dari Ciel kali ini. Yap, kita bakal ke tim MSCR juga yang bakal maju ke depan tapi Vodzi kena sedikit cicilan nyawa. Tapi dengan backup dari seorang Dika, mereka bakal push bertiga bahkan menuju ke arah satu rumah. Coba untuk men-take down seorang Ciel, dapetin 2. Apakah bisa 3? Apakah bisa 3? Apakah bakal nge-heal? Apakah bakal granat? Dan tampaknya Ciel bakal coba lari keluar tapi dia pun tertangkap. Knock out dan langsung di belakang ke arah lobby menyisakan hanya 1 player dari tim Maruzama untuk coba cabut dan meninggalkan pertempuran. Wah, Kinguf nampaknya dia datang mendekati untuk melakukan push. Ini kayaknya menang atau kalah ya sudah lah ya. Tapi kalau saya jadi Kinguf menurut saya mempertahankan placement saja dulu ya Kak Dogi. Ya kalau menurut gue sih dengan 1 orang aja ya, apalagi udah dapat eliminasi dan dengan waktu tadi ada revive yang udah bisa dilakukan. King harusnya melakukan hal tersebut, tapi lagi-lagi perspektifnya adalah tidak akan ada tim yang langsung keluar dari kompetisi ini. Iya, Masih ada betul. play-ins juga, jadi ya sudah Ya. tetap all out aja untuk fight kali ini. Ya dan kali ini bakal berhadapan sudah terlihat dan Cross Combat berhasil dimenangkan dari MSC kali ini berhasil satu tukar 4 ya. Satur itu istilahnya gabungan dari satu tukar jadi satur. Oh. Satu tukar 4 Ini yang bukan berhasil dimenangkan dan Maruzama menjadi tim Satar. pertama Jadi ada Satur, ada Satar. dan juga Daibot. Wah, ada Daybot Jauh dong. ya. Daybot dong, ada satu biasa dong harusnya. Aduh, Jadi ada oke. Satar, Satur sama Satir nanti. Satir. Satir. Yang berbahaya Satir. Wah, Satir Kenapa? berbahaya ya. Aduh, dan kembali kita masih melihat nampaknya sudah ada pertemuan lagi antara Nero dan juga Onyx. Onyx Wah. yang benar-benar lagi tajam-tajamnya ketemuan terakhir benar sudah terlihat mendapatkan lagi satu player. Nero range terjatuh, sudah ada penyikisan HP-nya lagi sangat low dan belum ada upaya revive dan nampaknya dia bakal menjadi makanan poin juga untuk Onyx kali ini. Yap, tampaknya dari tim Nero bakal ketemu di zona kita yang pertama. Menunjukkan kedua tim ini punya tempo yang cukup cepat. Mereka menunjukkan ini bagian-bagian high ground dan malah dari tim Onyx ini mengambil keuntungan dengan mendapatkan compound tersebut lebih cepat. Bahkan Nero kehilangan 1 kendaraan mereka juga kali ini. Wah sayang sekali, itu kayaknya tadi Spamsui menjadi skoter ya, mau mencoba cek di lokasi ini. 3 temannya masih berada di bagian belakang, tapi sayang sekali. Belum maksimal sebuah backup juga, karena biasanya kalau kita mengirimkan atau mempercayai teman kita untuk membuka jalan, otomatis kita juga harus bersiap-siap untuk membackup ya. Betul. Dan itu tadi bagus banget kalau gue bilang dari Onyx, dia cepat keluar dari LL. Iya. Kemudian ngambil kompon tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan sedikit tadi, sekilas terlihat di bagian live streamnya, di mana Onyx lagi dan lagi membagi. Ada 1 orang tepatnya, masih ada di bagian jalur dekat LL, kasih info, siap tembak, dan kelihatan Rosezi, Jobrenki langsung siap aim down ke arah bagian Nero. Iya, betul sekali. Dan ini
kembali otomatis Onyx bakal tambah boosting lagi, full boosting kalau mau dibilang ya, karena game pertama sudah WWCD, tadi mereka nge-boosting, kali ini sudah full boosting dan hati-hati untuk tim-tim yang berada di sekitaran tim Onyx dan terpantau dari zone masih nyaman di sekitaran Los Leones. Ini tempat yang bangunannya banyak, kalau di klasik saya capek looting. Iya, tapi lihat dari DG apakah sudah melakukan setup juga di daerah-daerah open field perbukitan melok ke area tim Void. Debs pun turun dari kendaraan, coba untuk berperang kali ini dan tampaknya Void sudah mengelilingi posisi dari tim DG yang tadi terpusat di satu titik saja. Dari Wyvern sudah mengokak bom, akankah dilontarkan? Apakah bakal connect lontaran granat ke arah Debs? Tampaknya belum tepat kali ini dan cukup hanya berinformasi bahwa dia akan dilontarkan. Dari DG ada Okta yang lagi knock out dan lihat dari Tensky langsung nge-push, langsung tempel, langsung mendekat. Ya betul sekali, ini adalah kejutan yang benar-benar dilakukan dari Void dari kemarin. Mereka walaupun di-push terlebih dulu, tapi mereka selalu punya kejutan. Bahkan 3 tumbang last match tadi menyisakan 1 player saja dari dunia game. Tentu saja di dan ada 2 player. Dan berhasil Void meratakan sudah tim Dunia Games ke arah lobby untuk game yang kedua. Void selalu menunjukkan kalian push kita, tapi kalian tidak berpikir dua teman kita masih berada di bagian kanan. Nah, itu hal yang dilakukan cantik dan rapi dari Void kali ini. Ya, ini luar biasa banget dari Void menunjukkan roster baru mereka ini harus diwaspadai dan patut diperhatikan gerak-gerakannya. Karena tentu tidak ada tim gue rasanya mau fight dengan mereka ketika bisa dihindari. Iya betul sekali, dan ini di mana-mana sudah mulai ada pertemuan ya. Seperti tadi Void dengan DG, tim Marusama dengan MSC. Kali ini GD juga sudah mulai berdekatan dengan tim apa tadi ya di sekitaran mereka? Nero. Wah, dan nampaknya GD lebih memilih untuk mengamankan dulu, rotasi dulu, mengamankan bagian daerah kompon yang cukup aman dulu, dan membiarkan tim-timnya rotasi, tidak mau terburu-buru untuk melakukan fight kali ini. Ya, begitu bakal dari GD sudah sampai ke arah checkpoint, mereka sudah melakukan setup dan berpindah kita kali ini. Point setelah bertemu dengan DG, kali ini bertemu dengan seorang KF yang melakukan spray down jarak jauh, sayang sekali belum bisa mengenok ke arah seorang Alpha yang langsung menghindari, turun ke bagian low ground dan coba menghindari fight langsung dengan tim EVOS yang punya keunggulan sementara waktu ini. Ya betul sekali, berarti EVOS baru keluar dari Impala cukup aman ya, tidak mendapatkan tekanan juga, mereka aman rotasi kalau mau dibilang. Dan kali ini tadi di game yang pertama soalnya mereka sudah mulai tampil dengan performa mereka, tapi kali ini game kedua kita belum tahu lagi, masih adanya Sinyo, berarti Microfog yang tidak ada. Iya, Microboy berarti Microboy. Microboy yang sedang tidak bermain kali ini. Tapi lihat dari tim Geekfam, Audrey dan kawan-kawan juga sudah cukup dekat dengan Miliano. Hampir saya tertumbangkan ketika bertemu dengan tim GD. Satar, Miliano. Bakal one-on-one situation, andaikan tidak ada backup dari kedua tim ini. Tapi dari Satar pun sadar bahwa ada Bobni Kokang. Berpindah posisi, coba untuk membuat lawannya sulit menebak gerakannya. Wah, Kadoge, circle-nya bagaimana ini Kadoge? Wait. Teman itu. Teman, saya pikir musuh makanya sweet. Iya, gue paham apa yang tadi dihitungkan oleh Reski. Tapi circle-nya ini cukup sadis ya bisa gue katakan. Karena menuju ke arah bagian jembatan Los Higos. Di mana jembatan itu satu-satunya jalur untuk menuju ke arah bagian Los Higos. Dan tadi gue lihat udah ada satu tim yang melakukan gatekeep. Well done lah bisa gue katakan untuk tim itu. Tapi lagi dan lagi, tempat terenak bisa menjadi tempat teramai. Datangnya tim-tim lain, apakah bisa dihentaskan oleh dia? Atau justru dia yang terkena take down dari banyaknya tim yang coba masuk ke sana. Iya, berarti betul ini mulai masuk di permainan perspektif juga ya. Ketika seperti tadi Kadoge bilang, tempat yang enak pasti rame, dan tempat yang player-player berpikir tidak enak, coba juga kalian bermain dengan logika. Dan kali ini terlihat beberapa tim Geek sudah mulai bergerak, tapi mereka sudah mulai mendengarkan bunyi pengusiran tembakan dari EVOS dan berhasil mengusir tim Geek. Harus memukul mundur lagi, melakukan regroup. Walaupun dua player mereka sangat low, tapi juga EVOS masih ternyata mendapatkan bibir circle. Iya, dari EVOS dari bibir circle sudah ada player yang naik ke atas high ground, Redface mengambil titik tertinggi di area ini. Betul. Tapi dari tim Geek Farm tampaknya mereka pun tidak terlalu jauh dengan posisi dari tim EVOS dan mungkin akan coba untuk melakukan clearing. Tapi sebelum clear ke arah EVOS, ada lawan di belakang tim Geek Farm yang sudah mendekat ke arah mereka, yang tentu harus di-clear terlebih dahulu andaikan mereka pengen fight dengan lega terhadap tim EVOS. Iya betul sekali, dan ini ketika circle-nya benar-benar membanting ke pulau bagian kecil di pinggiran tadi, ini semua player bakal mandi sih. Ini semuanya bakal mandi. Dan kita juga bakal melihat ternyata boom yang sudah mulai masuk lagi. Ini benar-benar Geek bakal terbungkus sih.
mereka bisa tertangkap dari EVOS dan juga dari Boom. Mereka berada di bagian tengah dan di mana maybe dikirimkan sendirian saja, ada Audrey bersama Tom yang berada di bagian belakang masih cukup jauh dan maybe masih cukup tenang untuk menghindari kamera. Tapi sebentar lihat ada sebuah spray down dari bosku dengan Rainbow tapi belum mampu untuk memasuki pelurunya ke arah badan dari maybe. Iya, kita bakal juga dapat dari seorang bosku masih bertahan di bagian-bagian asap. Coba mencari posisi dari tim Geek Farm. Ken lagi menjadi posisi yang cukup enak fight, tapi dia pun terkena cicilan nyawa dari jarak jauh. Tapi kita bakal lihat dari maybe masih bermain yang cukup tenang, masih berliku-liku di balik lower ground. Boom, sudah menyebar. Coba untuk men-take down tim Geek Farm terlebih dahulu sebelum lebih jauh lagi push ke arah circle-nya. Wah, ini mulai perebutan bagian bibir circle dan ini Boom kalau mau dibilang juga bisa disambut oleh EVOS dan betul sekali, tapi Tom bakal terkena hit tembakan. Dia harus memakan waktu beberapa menit lagi untuk melakukan pertahanan ini, tapi sudah ada backup lagi. Terjatuh juga seorang Ken. Audrey masih menggocek di bagian lantai 2. Ada sebuah molotov yang dibuka untuk mempertahan pushnya ke arah lantai 2 kali ini. Ya, tapi Blue Zone pun sudah mulai menyicil Waduh. nyawa-nyawa mereka. Mereka pun berada, Wah. berada di dan Audrey terkena tembakan dari jarak jauh. Volker menemukan Audrey dan langsung menumbangkannya. Menyisakan kan di 2 player, ada maybe, ada Katalis yang bertahan, berlari dan menghindari peluru panas dari seorang Hexas yang kali ini bisa clear shot ke arah mereka. Dengan RDS, spray down tapi bisa dihindari posisinya. Wih. Tapi di lain sisi, EVOS join the fight, memulangkan tim Boom ke arah lobby. Iya betul sekali Kak Doge, kita melihat EVOS ternyata belum terlalu jauh untuk rotasi, mereka masih menyimak saja ya. Iya betul banget, karena kalau di zona kedua gue tadi udah cukup kaget pergerakan Impala mereka cepet banget ke Iya. arah selatan LL. Betul. Tapi ternyata ketika zona shifting lagi ke arah bagian bawah, mereka ubah pola pikir lagi. Iya. Gak boleh langsung tengah, karena kalau tengah justru tadi korbannya kayak Geek. Iya. Kayak tadi Boom juga ter-take down, Betul. buru-buru masuk compound. Dia justru ada di bagian agak pinggir, masuk perlahan sembari clearing area. Iya betul. Berarti mereka benar-benar step by step ya, Yes. tidak terlalu dalam seperti game yang pertama, tidak terlalu terdesak juga, dan kembali Bulls benar-benar aman sekali, selalu mendapatkan posisi di menit-menit krusial seperti ini, zona keempat di mana sudah mulai padat, tapi mereka masih memanfaatkan bagian jembatannya dan di ujungnya kali ini sudah dijaga oleh tim Void yang masih bermain dari bagian bawah, dan ini fight yang nampaknya belum bisa terjadi besar karena juga masih ada kesempatan beberapa tim juga rotasi dari bagian kiri. Ini next circle kelima bakal pecah, bakal bonyok-bonyokan. Iya, kita bakal kill juga dari seorang Dragon. Masih melihat ke arah jembatan, masih ngelock ke arah tim yang ada depan dia, yaitu Void yang terus mengintai pergerakan dari tim Bulls. Sementara kita bakal lihat dari Dragon, tampaknya belum bisa maju ke depan dengan bebas, turun pun gak memungkinkan kan itu air, dan membuat tim Void sebenarnya menurut gue rasa punya keunggulan terhadap tim Bulls selama tidak ditembak dari sisi belakang oleh Zone. Iya, ini kita lihat juga, ini kayaknya mereka harus melakukan fight atau menunggu salah satu mengambil keputusan rotasi terlebih dahulu. Ini Void berada di bagian bawah, Bulls berada di bagian atas. Tapi ternyata kita bakal melihat Grey dengan snipernya menuju ke arah Laser. Tapi Laser cukup aman, tidak terkena peluru panas. Dan ini seperti kita lihat circle seperti ini, masih worth it nggak sih untuk bermain sniper? Masih sih, tapi sulit dapetin posisi yang enak. Iya. Kalau gue rasa udah enakan DMR ataupun langsung juga menggunakan SMG karena kebanyakan fight yang akan berlangsung itu fight jarak dekat. Tapi what happened? Debs ngebom ke arah seorang Alpha yang tampaknya lagi kenok nih satu player dari tim Void. Wah, tapi namanya kita menggunakan, ya mereka belum tahu itu siapa yang knock. Karena masih muncul tim player dulu, jadi Bulls tentunya belum menyadari. Ternyata Debs sudah bom temannya sendiri dan nampaknya terus Grey terus memantau ke arah satu arah, yaitu KF berganti lagi. Tadi Lighter, sekarang KF lagi. Dan ternyata juga Dragon terus memantau. Ini mereka kedua tim keluar bakal menjadi satapan lesat dari tim Zone. Yap, tapi lihat dari Void, lihat dari posisi Bulls, ada EVOS juga, Wah. ada juga Zone. Ini area yang cukup ramai, ada kan zona yang mental ke utara. Iya. Ini bakal jadi PR yang berat bagi keempat tim ini karena pasti ditunggu oleh tim-tim lain, apalagi sudah ada setup juga dari Aura, HDR, SG, apalagi dan tim-tim lain sekitarnya. Kedua tim buas sudah mulai berdekatan. Genesis Dogma bersama Skylight, di mana Ikiachu dikirimkan ke bagian depan, sudah saling mengetahui kesadaran mereka yang begitu cepat, langsung mengirimkan sebuah molotov ke arah bagian depan, ke arah bagian daibot, tapi belum terkonek. Malah Nichil yang hampir saja terjatuh dengan sangat-sangat low HP-nya. Walaupun mereka mendapatkan posisi yang enak kalau mau dibilang ya, tapi ketika posisi mereka diganggu oleh tim lain, ini mereka mendapatkan PR besar juga. Iya, tapi itu bakal juga dengan circle yang ngedonat. Ini bisa dibilang cukup melegakan bagi beberapa tim karena depan mereka masih kosong, compound pun masih kosong. Tapi tentu bagi tim Bulls, kita masih harus mikirin ini Void Iya, betul. kapan cabutnya. Dan kita lihat juga EVOS kalau bakal masuk enak ya ke Doge ya, sama Skylight. Ya,
Betul banget, kalau berbicara EVOS tadi dari Tenggara tuh udah enak banget. Tinggal masuk aja, tapi kalau Skylight kasusnya berbeda dong. Iya betul. Dia harus menang fight dengan GD atau membiarkan GD rotasi terlebih dahulu. Namun kalau melihat dari GD dengan zona yang dekat seperti ini, apalagi ada sebuah perspektif rumah bawah juga ada yang mengisi. Iya. Fight sih kayaknya komit oleh GD menuju ke arah SG kali ini. Iya betul sekali. Tapi nampaknya Sei sudah mengambil keputusan tidak mau bergabung dengan teman-teman untuk melakukan fight. Dia bakal membuka jalan, bermain objektif, mengamankan bagian safe zone dulu karena sangat tidak worth it melakukan fight di luar zona yang begitu semakin sakit. Dan di mana juga mereka diganggu dari bagian high ground, tapi maksimal spray down dari GD belum bisa mengocar-ngacir pergerakan rotasi dari SG kali ini. Fatal sih ini SG sih. Kalau Iya. misalnya mereka nggak bisa lebih cepat masuk, Iya. justru GD yang counter, nah langsung diambil vehicle, masuk duluan, SG justru Potong. lebih berbahaya, kepotong. Iya, dan tampak kita bakal lihat dari tim Zone pun sudah menunggu nih. Menunggu tim-tim lain yang fight mendekati ke arah mereka. GD mengisi di bagian barat dari circle-nya, tapi di depan mereka juga nggak sepenuhnya kosong. Beberapa tim bisa menunggu ke mereka, tapi Onyx bakal fight dengan tim Aura, Point dengan tim Bulls, dan pecah fight di semua sisi circle kali ini. Wah, dan benar-benar sudah mulai terasa kehangatan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Panasnya Miramar, let's go. Dan kita bakal melihat kembali Satar sudah menggiring. Masih menari-nari di bagian lantai 1, memasak granat. Wah, tapi di cancel lagi. Tapi dia sudah mengetahui bahwa ada satu orang di lantai 2. Let's go, kita bakal regroup, bakal melihat juga. Dan nampaknya masih ada Boom dengan snipernya ke arah Ivor. Masih salah, tas. Widih, pick yang begitu cepat. Ada spray down balasan juga, tapi Ivor tidak terlalu buru-buru untuk melakukan pick lagi. Dan Boom terkena peluru panas dari sisi lain. Iya, itu bakal dari seorang Daybot juga kali ini bakal mengisi bagian-bagian bawah dari jendelanya. Melihat ke depan, melihat informasi yang ada. Tapi dari SG pun terjepit, tapi ini yang gue bilang Zone kali ini masih terus menjaga 2 tim sekaligus 3 tim bahkan sekaligus ditahan oleh Zone. Wah, dan betul sekali. Point nampaknya mengambil keputusan dengan sidang yang begitu lama di bawah jembatan. Bro, Bulls mengambil bagian kiri dan Point mengambil bagian kanan. Tapi Zone malah menyambut menjadi hakim di bagian tengah kali ini. Menyambut kedatangan Skylight juga. Dan kali ini mereka masih memantau juga. Mereka tidak fokus ke satu arah, tapi mereka fokus ke arah Point juga. Dan satu player Bulls tabrak langsung mau tidak mau karena sudah bakal terdesak oleh Blue Zone juga. Dan pergerakan dari Zone bakal menyambut 2 dikirimkan. Tapi itu dia, sudah berhasil menangkap player-player juga dari Bulls. Dan di sisi lain ada player-player yang sudah mulai tereliminasi juga. Wah, tapi dikejar kali ini oleh tim Zone, harus maju ke depan, harus mengalahkan Point yang kali ini sudah full pressure ke arah tim Zone. Karena mereka tahu kalau sampai Zone masuk ke circle, mereka dipotong oleh Zone. Jadi mereka full 100% commit tumbangin Zone dulu. Nah ini dia pandangan yang menarik juga dari Wolfie, sebagaimana kita bahas sebelumnya SK dan GD. Dimana ketika kita dekat, justru bukan berarti kita buru-buru masuk. Tapi ngelihat kayak tim-tim di sekitar kita, siapa nih kira-kira yang akan lewat jalur kita, potong. Dan kejadian SG yang tadi gue bilang fatal banget, pulang duluan ke lobby. Zone nungguin, GD nembakin, sulit untuk bergerak ke zona berikutnya. Ini ngumpul healing ya? Iya. Oh ini ngumpulin healing ya? Iya. Waduh. Oke, tampaknya mereka bakal ngumpulin healing dan mungkin satu orang bakal ditahan di sisi belakang coba healing selama mungkin. Karena emang masuk ke zona ini sulit banget. Sulit. Iya, dan ini skin baju yang dipakai dari On ini keren sekali ya. Mereka seperti pemuda PUBG Mobile. Pemuda PUBG Mobile. Iya, pemuda PUBG Mobile. Iya, dong. iya, betul, Kan? betul. Iya. Dan ada satu player ternyata dari HDR, Ivor. Dia mencoba sendiri masuk ke bagian center circle dengan hello guys. Tapi belum diketahui oleh musuh. Dan mereka dari Onyx masih mendapatkan sebuah cekungan. Mereka senang bermain dengan prone seperti ini. Iya, Ya. tapi mereka kan langsung mengambil area yang cukup aman dari tembak-tembakan, tapi menjadi mangkok bagi granat-granat dilontarkan. Tapi dia tahu bahwa sekarang tugasnya adalah menjaga sisi belakang. Jangan sampai di-push. Tapi lihat Laser, dia nggak akan berdiam diri saja. Bahkan dari seorang KF menembakkan satu player. Red Face tugasnya untuk menahan GD dan Onyx. Wow. Terus jadi bom panas ke arah mereka. Waduh. Bagikan red zone buatan. Ini udah pure banget map knowledge berarti ya. Dia Iya. mengetahui ada cekungan di bagian depan dan itu harus diantisipasi. Utility dapat lagi knockdown, langsung di push. EVOS benar-benar ingin knockdown ini, ingin eliminasi ini, dan lihat maju ke depan dan Onyx rata tadi ya. Jadi gua nge-cash. Iya. Pas Iya, banget betul ya. sekali. Bisa Pas ya. banget momennya, tapi Iya. EVOS lihat keahlian mereka tentang map Miramar tuh luar biasa banget. Mereka tahu bahwa ada gundukan, ada angle-angle yang bisa diputer-puter. Dan tadi cara ngebaitnya mereka luar biasa. Iya. Pakai bagi, lewatin, paksa dia keluar dari pertahanannya.
Nice try lah ya buat Oni kali ini. Dan di mana juga Nero masih berusaha keras tidak mempunyai asap untuk masuk lagi. Berlari di posisi yang sangat terbuka. Low HP tapi belum terlihat. Oh my god, red face. Hello, langsung melihat dan menyambut kedatangan. Masih ada Larry, nampaknya mereka sudah sangat minim. Tidak ada medkit lagi, cuma mempunyai 10 bandage saja. Ya, tapi lihat dari Nero masih survive sejauh ini, masih bisa bergerak juga. Dan kita bakal lihat juga dari tim Nero. Mereka masih coba untuk melakukan pergerakan step by step menuju ke arah zona. Apakah kotaknya ada first aid? Kata Larry, please ada first aid dong, please satu aja. Ada 4, langsung dipakai healing. kali ini. Wede, tapi sayang Ketangkap. sekali tertangkap oleh Laser kali ini. Menyisakan 3 tim, 10 player masih aktif di mana EVOS masih kuat dengan 4 player mereka dan juga dari GD menyisakan 2, Void menyisakan 3 dan kali ini Void bakal mendapatkan kesulitan terlebih dahulu dipantau oleh 2 tim berbeda kali ini. Dari kanan ada GD, kiri ada EVOS. Mereka menyulitkan, harus melakukan flank yang cukup baik kali ini di mana mereka masih full dong, masih 4 player. Ya, masih full 4 player, tapi kita bakal lihat kali ini dari GD, EVOS, Point. 4-4-2, lagi-lagi bukan formasi tapi ya. Setelah Iya. kita bakal lihat dari Red Face masih coba untuk mencari angle lempar granat, masih mencari info di mana Void lagi bertahan. Tensky sudah menggunakan healing, untungnya setelah dia terkena cicilan, tapi ini dia spray down dari Booms, dapetin 1, Daybot menyusul dengan knock keduanya. What nice spray dari Boom sekali ini. EVOS harus berhati-hati. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu pede. Walaupun mereka mendapatkan circle, tapi mereka lagi terkena duat. Untung saja belum ada kesempatan push yang begitu besar dilakukan dari GD. Tapi Boom maju sendirian saja. Melakukan forting dan langsung saja tertangkap. PR besar lagi yang dialami dari seorang Daybot kali ini. Harus berusaha keras menjadi last man standing untuk mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Ya, tapi lihat dari EVOS dengan knock 2 player mereka langsung dikejar-kejar oleh tim Point. Tensky menggunakan bagian untuk coba ngebait keluar posisi tim EVOS dan lihat spray dan menuju ke arah player dari tim seorang Red Face. Belum menutup kembangan, front shoot malah menumbangkan pemain dari Point dan membuat ada ruang gerak sedikit bagi seorang Red Face untuk coba berliku-liku dan mencari poin-poin tambahan. Hampir kenokin 2, Red Face benar-benar menjadi sosok yang menyeramkan bagi tim Point karena ngenokin 2 bahkan nge-end satu player mereka. What is happening right now? Wah, benar-benar sudah mengamuk kali ini. EVO sudah mulai roar kali ini dengan masih bertahan 2 player. Bahkan Voice terkikis satu persatu menyisakan Debs yang masih aktif mengisi bagian bukit kecil. Tapi dibakar lagi. Predik yang cukup baik kali ini. Nice try buat Point. Posisi ketiga. 2 bakal melawan 1. Granat datang. What an HP this? Wih! EVOS kembali mengaung roar. Mendapatkan WWCD yang pertama untuk game yang kedua di hari yang kedua. Mira.